Ini pertanyaan yang paling common. Bisa nggak sih kita kalau produktif itu lantas kita bisa sehat mental? Kok kayaknya rasanya lebih banyak kena mental daripada pada sehat mentalnya? Jawabannya adalah demikian. Beberapa waktu lalu, ini sharing juga beberapa waktu lalu, saya sempat ditanya oleh salah satu organisasi. Dia bilang, Mbak, sebenarnya ada nggak sih kaitan antara nutrisi tubuh dengan kesehatan mental? Oh, fisik ya? Fisik. Nah, kita ketemu keluarga yang kadang-kadang kiding-kiding, ada aja mungkin konfliknya gitu ya. Jadi, besok ke Bali 2 minggu gitu ya, enggak gitu ya. Halo Fresh People, selamat datang kembali dalam Fresh Talk. Hari ini bersama saya, Vina, sebagai host di acara Fresh Talk hari ini. Nah, hari ini saya nggak sendirian, ditemani oleh teman kita. Di sini ada Mbak Adriana Amalia. Boleh silahkan Mbak Adriana Amalia, atau mungkin kakak aja kali ya, Kak Amal nih, supaya lebih enak. Kak Amal boleh memperkenalkan diri dulu kali ya, secara singkat, apa aktivitasnya, kesibukan belakangan gitu, silahkan. Oke, nama saya Adriana Amalia. Saya seorang psikolog klinis dewasa. Belakangan ini banyak ngurusin tentang learning and development. Mungkin sudah 14 tahun terakhir, 15 tahun terakhir di learning and development. Dan juga saya praktek sebagai psikolog klinis. Jadi sekarang ini, belakangan ini kegiatannya adalah segala hal seputar healing and transformation, baik itu praktek pribadi. Saya praktek hipnoterapi pada belakangan ini, hari ini lagi belakangan ini, dan juga di learning and development. Semangatnya tetap sama, supaya orang itu bisa bertumbuh, berbahagia, sejahtera, berdaya dari dalam diri maupun ke lingkungan sekitarnya, terutama di pekerjaan. Oke. Karena udah belakangan ininya udah 14 tahun ya, jadi hari-hari banget. Hari-hari gitu. banget. Jadi hari ini, setiap hari belakangan memang sudah hari-hari lah menangani individu-individu maupun dalam konteks organisasi gitu ya, Mbak Mal. Nah, teman-teman, Fresh People, dewasa ini kan memang kesadaran akan mental health itu udah semakin meningkat gitu ya di lingkungan masyarakat semua. Kita sih bersyukur akan hal itu juga gitu ya, Kamal. Nah, terutama di bulan Oktober kemarin kita juga merayakan yang namanya World Mental Health Day dengan temanya yaitu It's time to prioritize mental health in the workplace. Nah, jadi kayaknya menarik banget dan penting banget untuk kita bahas mengenai isu kesehatan mental di tempat kerja ini gitu ya. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan yang lebih hot dan mendalam gitu ya, mungkin kita bisa bahas dulu nih secara kerangka besarnya, apa sih sebetulnya kaitannya antara kesehatan mental individu gitu ya dengan produktivitas dalam organisasi. Karena kan memang kalau di organisasi pasti yang dilihat itu produktivitas gitu ya, untuk mencapai target-target gitu. Nah, silahkan dari Mbak Mal nih, gimana? Oke, mungkin saya jelasin dulu dari mental health-nya sendiri. Banyak orang merasa bahwa mental health itu adalah sesi konselingnya, sesi healingnya, sesi pulihnya gitu ya. Sebenarnya mental health itu lebih daripada itu. Bukan hanya tentang gangguan kesehatan mental atau masalah kesehatan mental gitu ya, tapi seluruh aspek-aspek yang ada di diri seseorang, di hidupnya, yang membantu dia punya energi untuk menjalani hidup, jalanin setiap perannya. Nah, maka salah satu peran yang dimiliki adalah secara khusus kalau ngomongin pekerjaan, sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai pegawai adalah bisa bekerja, bisa menampilkan hasil yang produktif, bisa berkontribusi terhadap organisasi. Nah, peran antara kesehatan mental dengan produktivitas itu besar sekali. Kaitannya salah satunya adalah terhadap energi kita. Kalau kita punya kesehatan mental yang baik, bisa berfungsi dengan baik, menjalankan hari-hari kita dengan baik, maka kita punya energi untuk produktif juga. Nah, ini yang juga terkait sama spektrum kesehatan mental ya. Kalau bayangannya adalah kalau kesehatan fisik itu adalah sakit, kemudian sehat, lalu bugar gitu ya. Nah, kalau di kesehatan mental, ini adalah gangguan kesehatan mental yang butuh penanganan lebih intens. Lalu yang tengah adalah orang yang sehat, tapi orang sehat boleh aja bermasalah. Lagi pusing-pusing dikit gitu ya, lagi akhir tahun gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang sehat tapi mengalami masalah, artinya dia masih bisa jalanin keseharian, tapi memang stresnya tuh udah mengganggu lah ya, mengganggu sehari-hari.
Dan yang terakhir adalah kondisi kalau kesehatan mental namanya thrive. Dia tuh bisa berkembang, flourish, berdaya, sejahtera. Orang tuh ngerti dia tuh kayak gimana, dia juga bisa berkontribusi dengan baik. Nah, maka yang dimaksud dengan produktivitas itulah orang yang menghasilkan output sebanyak-banyaknya. Kalau kesehatan mentalnya baik, cenderung stabil, bisa dikelola, maka dia punya energi menjalankan keseharian termasuk produktivitas. Oke, jadi sebenarnya si kesehatan mental ini bukan cuman soal yang sampai gangguan gitu ya, Mbak Mal, ya, artinya. Jadi ada saat-saat mungkin orang kan fluktuatif juga gitu ya kondisinya. Ada saat-saat yang mungkin memang tekanan pekerjaannya lagi banyak gitu, kemudian lagi ngejar deadline, udahlah akhir bulan gitu ya, misalkan. Itu biasanya tekanannya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain gitu. Tapi yang kita harapkan untuk bisa banyak dialami itu berarti yang kondisi thriving tadi gitu ya. Benar, betul. Kondisi thrivingnya itu kondisi terideal gitu lah ya, terbaik yang bisa kita punya. Nah, tapi memang ada catatannya. Kadang tuh semua orang tuh bisa beda-beda banget. Ada yang memang kerjanya tuh susah banget gitu ya, sehingga mau thriving tuh juga aduh kayak setengah mati banget. Nah, paling tidak kita tuh lihat titik normal kita tuh gimana sih. Kalau kerjaan kita memang sesibuk itu gitu ya, atau banyak banget yang dikerjain, ya normal kita adalah istirahat cukup dan lain sebagainya. Mungkin yang nggak healing banget gitu ya, besok ke Bali 2 minggu gitu ya, enggak gitu ya. Tapi paling tidak termaintain sehari-hari lah, basisnya yang perlu dipenuhi. Ya kadang-kadang tuh ada kegiatan sehari-hari yang kita nggak sadar kalau sebenarnya itu juga bentuk maintenance dari self care gitu ya, dengan mandi nggak usah kembang 7 rupa lah ya. Sekarang kan wangi-wangian sabun-sabunan juga udah banyak yang wangi-wangi gitu ya. Dengan menggunakan itu tapi kita bisa mandi secara penuh, itu aja juga sebenarnya udah bentuk dari self care ya, Mbak. Benar, betul. Jadi nggak perulah susah-susah nyari waktu untuk healing 2 minggu. Kadang buat izin 2 hari aja kan PR ya. Wow. Gitu, cari waktunya gitu. Aku mau nanya ini sih Mbak Ma, kalau dari kacamata Mbak Ma sendiri nih ya, berarti tadi kan ada satu meminimalisir yang gangguan-gangguan, tapi ada juga mendorong yang ke arah thriving. Nah, kalau menurut dari Mbak Mal, dari pengalaman selama ini, kacamata sama ini gitu ya, di lingkup organisasi, mana sih yang lebih prioritas akhirnya untuk kita meminimalisir gangguannya ini atau mendorong untuk bisa mencapai si thrivingnya ini gitu? Oh, pertanyaan menarik. Mungkin aku jawab dari ini ya. Ini pertanyaan yang paling common. Bisa nggak sih kita kalau produktif itu lantas kita bisa sehat mental? Kok kayaknya rasanya lebih banyak kena mental daripada pada sehat mentalnya? Jawabannya adalah demikian. Saya punya satu formula yang bisa digunakan terutama untuk rekan-rekan yang bekerja gitu ya, yang sedang berperan sebagai karyawan. Yang pertama adalah R sama dengan FP lebih besar daripada FR. Waduh. Langsung banyak rumus nih. Iya, inget langsung kita gitu kan. Iya. Nah, mental biasanya nonton semua. Nah, R ini adalah resiliensi. Jadi seberapa dia daya tahannya tinggi, artinya faktor proteksinya FP-nya harus lebih banyak daripada faktor resiko. Contoh, kerja di Jakarta macet terus dan lain-lain. Berarti kan faktor resikonya nih yang kita nggak bisa besoknya nggak macet gitu kan ya, di luar kendali kita kan. Nah, maka faktor proteksi kita perlu diperbanyak. Kita bisa latihan nafas, kita bisa regulasi diri, kita bisa nenangin, kita ingat-ingat, ayo kita berangkat ke kantor, artinya kita gajian, artinya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan lain sebagainya ya. Jadi faktor proteksi harus sangat banyak. Nah, inilah yang akan membantu. Sesuai dengan pertanyaan tadi yang Mbak Vina tanya adalah, berarti kalau kita pengen thriving, salah satunya adalah faktor proteksi diperbanyak. Terutama kalau kita lihat ada beberapa resiko dalam hidup yang lagi kita alamin. Oh, keluarga lagi ada yang ngalamin sesuatu, terus pekerjaan lagi berat, berarti proteksinya harus makin gede. Nah, tadi kan ketika itu individu mungkin lebih mudah gitu ya, Mbak Mali, untuk ngeliat satu persatu, oh kayaknya yang ini dia lagi ada situasi keluarga, penurunan kesehatan dia sendiri, kemudian misalkan keluarganya juga lagi nggak oke gitu ya. Lebih mudah lah untuk memanage daripada yang skalanya tuh organisasi nih. Jadi kira-kira ada nggak sih strategi-strategi atau dukungan-dukungan dari organisasi secara umum gitu ya, yang bisa diterapkan untuk menjaga si kesehatan mental ini? Oh, ini menarik banget.
Sebelum aku jawab itu, aku mungkin mau jawab dengan cara kayak gini. Jadi masalah kesehatan mental itu seringkali bukan masalah individual aja, bukan masalah diri kita, seringkali juga masalah sistemik. Contoh macet tadi. Oh iya, karena macet, karena begitu banyak kendaraan, mungkin kendalinya nggak bisa di kita semua ya, full ya. Dengan bernafas tidak mengurangi satu mobil di jalanan gitu. Nah, artinya selalu ada bagian yang lebih besar yang juga berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Balik lagi ke hal yang tadi, kalau kita di dalam organisasi, artinya selain diri kita sendiri, kita juga perlu melihat apakah perusahaan punya dukungan kesehatan mental yang cukup. Ini yang dimaksud dengan sistemik, karena kita ada di sistem perusahaannya. Nah, kombinasi antara kemampuan seseorang untuk mengatasi kesehatan mentalnya, mengelola kesehatan mentalnya, ditambah kemampuan organisasi menjamin, mendukung kesehatan mental karyawan dan produktivitasnya, ini yang membantu keduanya bisa align atau selaras dan mendapatkan hasil yang lebih baik soal mental health-nya. Maka dukungan-dukungan perusahaan yang bisa dilakukan dari hal-hal yang sudah ada di dalam perusahaan misalnya ya, yaitu kebijakannya terkait kebijakan bekerja. Apakah itu pro sama kesehatan mental pegawai? Mungkin kita pakai contoh di pandemi ya, waktu itu orang nggak bisa keluar rumah sebebas sekarang dan lain sebagainya, maka perlu ada kebijakan WFH, WFO, kadang-kadang dan lain sebagainya. Ini kebijakan. Lalu kemudian kejelasan pekerjaan. Pekerjaannya jelas, kejelasan ini membantu karyawan itu memprediksi. Ketika dia bisa memprediksi, dia bisa punya ekspektasi, oh saya harus keluarin tenaga sekian banyak, oh ini yang harus dituntaskan gitu. Jadi kejelasan kerja juga penting. Biasanya ini berkaitan sama kontrak kerjanya gitu ya, dan lain-lain lah di HR nih. Job desk-nya, betul. Kemudian koordinasi kerjanya gimana dan lain sebagainya. Lalu ada lagi juga dukungan pemimpin atau pimpinan. Nah, ini seringkali juga saya suka dengar di dalam sesi-sesi webinar, seminar atau konseling gitu ya. Iya nih, atasan saya galak gitu ya. Atau atasan saya tuh kadang-kadang dadakan terus. Saya udah kayak tahun baru terus, Mbak. Deg-degan terus ya. Wah gitu. Nah, hal-hal kayak gini juga penting, yaitu sebenarnya dukungan dari atasan, cara memimpin, mendelegasikan tugas gitu, itu juga berpengaruh. Dukungan lain, kalau organisasi sudah peka, sudah sadar dengan pentingnya kesehatan mental, bisa ditambah dukungan lain yang lebih besar atau lebih banyak. Contohnya adalah layanan kesehatan mental, coaching, konseling di dalam organisasi. Kemudian mentoring atau peer support itu juga bisa dilakukan di dalam organisasi. Jadi banyak lini. Lalu ada lagi hal-hal basis nih. Beberapa waktu lalu, ini sharing juga beberapa waktu lalu, saya sempat ditanya oleh salah satu organisasi. Dia bilang, Mbak, sebenarnya ada nggak sih kaitan antara nutrisi tubuh dengan kesehatan mental? Oh, fisik ya? Fisik. Nah, apakah benar kalau kita makan yang sehat-sehat gitu ya, makan yang kemudian bukan simple karbo gitu ya, kayak gula-gulaan dan lain sebagainya, soft drink, itu lantas kapasitas kerja otak kita lebih baik, berarti kita lebih unggul dong dari kompetitor. Menarik banget ya pertanyaannya. Nah, ini juga berpengaruh, artinya basis di dalam diri kita yaitu makanan, tidur yang cukup, terus olahraga, itu juga membantu vitalitas tubuh kita dan energi tubuh lebih tinggi dan berdampak pada kesehatan mental. Jadi kantor-kantor yang olahraga punya fasilitas olahraga atau olahraga bareng, makannya dijaga. Kalau pesan manis-manis jarang gitu ya, itu diganti juga buah-buahan misalnya ya, gitu. Senam gitu ya. Terus buah-buahan atau kayak misalnya diganti jadi kacang rebus, kan banyak tuh sekarang yang kayak gitu, pisang rebus gitu. Jadi udah meminimalisir yang sifatnya tuh goreng-gorengan, snack-snack yang snack jadi ultra processed food gitu kan. Bener, ini otak jadi lebih lancar gitu. Otak lancar, kerjaan selesai, hati enak ya. Iya. Dan berarti itu juga bisa di-provide, di-support dari organisasi juga ya, kayak betul, gitu. Olahraga, makan makanan yang cukup, termasuk waktu istirahat yang cukup gitu ya, dengan kebijakan lembur misalnya gitu. Benar, atau kebijakan nyari karyawan atau pegawai di hari libur.
Ya, yang terkait dengan overtime diminimalisir gitu. Oke, nah secara spesifik kan sekarang banyak perusahaan yang menerapkan hybrid system working gitu ya. Ada nggak sih masalah-masalah yang khas yang muncul atau tantangan-tantangan yang muncul dalam konteks organisasi yang menerapkan flexible working arrangement atau hybrid working itu gitu? Ada apakah lebih happy gitu dengan sistem kerja yang hybrid dan fleksibel gitu, atau malah sebenarnya lebih stres atau seperti apa? Ini menarik juga. Saya sering banget mendengar bahwa flexible working arrangement itu akan berdampak pada kesehatan mental. Menurut saya ya dan tidak. Ada sisi yang perlu kita lihat lagi. Misalnya adalah apakah seseorang itu tuh siap untuk menjalankan apa yang jadi aturan atau kebijakan perusahaan terkait dengan flexible working arrangement. Contoh misalnya self disiplinnya kurang gitu ya. Jadi semakin dibukakan jalan untuk fleksibel, dia semakin sulit mengatur diri misalnya. Atau ada juga di sisi lain, misalnya yang paling banyak adalah sebetulnya psychological agreement. Misalnya adalah contoh kita punya aplikasi kerja atau tools kerja ya. Kalau kita lagi online, kita kasih tanda online. Kalau kita lagi away, kita nggak ngasih tanda away, orang mulai muncul mistrust nih. Ini orang kemana ya? Kok tandanya online tapi nggak dibalas-balas gitu. Nah ini butuh yang namanya psychological agreement tadi. Bukan hanya kebijakannya aja, tapi orang-orang tuh sadar bahwa dia tetap menjadi karyawan meskipun fleksibel secara demografi, boleh kerja di mana aja, atau secara waktu boleh melakukannya kapan saja sejauh outputnya nyampe. Nah paling banyak yang tantangan nih yang saya dengar adalah di area itu. Transparansi kerja, kemudian trust, membangun trustnya, kemudian disiplin dalam melakukan tugas ya, sama agreement, asas kepercayaannya sih. Jadi menimbulkan ini ya spekulasi terus kayak kecurigaan karena tadi nggak kelihatan. Kalau misalkan kerja di kubikel kan kita tahu tuh siapa lagi ngapain, lagi kesibukannya apa. Tapi kalau di rumah masing-masing kan ya nggak tahu juga masing-masing lagi ngapain sebenarnya gitu. Jadi perlu disiplin diri yang tinggi. Nah itu kan satu tadi dari segi kesiapan gitu ya, Mbak Mal. Tapi terus kalau kita lihat dari segi dinamika bekerja gitu dengan yang hybrid, apakah kalau saya sering dengar ada yang merasakan kemudian kesepian gitu misalkan dengan sistem kerja yang hybrid atau mostly remote working ya gitu. Nah, kalau mungkin kasus-kasus selama praktik yang pernah Mbak Mal tangani itu seperti apa? Ini menarik. Kalau tadi tantangannya, sekarang bahas manfaatnya. Yang pertama adalah seseorang bisa ngatur dirinya sendiri. Otonominya besar, dia bisa milih apa yang mau dia lakukan dulu selama pekerjaannya tidak terganggu. Manfaat yang kedua adalah kita ini manusia nih bukan entitas tunggal. Kita tuh terdiri dari banyak sekali peran dan bagian diri kita. Dalam waktu yang sama, saya adalah seorang karyawan, saya juga seorang anak dari orang tua saya seorang ibu dari anak saya seorang kakak dari adik saya, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang dalam satu peran yang sama itu waktunya kan sama nih, cuma 24 jam. Jadi ini juga membuat kesehatan mental seseorang jadi membaik atau kemudian merasa didukung karena dia bisa lakukan perannya itu sesuai dengan kenyamanan di dia. Oh ada anak nih, ya udah sekarang sebentar sama anak, lanjut kerja lagi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pertemuan sosial. Aspek loneliness tadi gitu ya, yang dialami juga banyak berkaitan karena relasi sosialnya jadi berkurang. Kalau kita ke kantor tuh kan selain kerja kita bisa ngobrol, pesan makan bareng gitu-gitu. Nah itu hilang. Ngerujak ya, pas lagi zaman waktunya istirahat makan siang tuh bisa sama temen kantor gitu kan, atau diskusi mau pesan makan siang apa ya gitu. Itu ada yang hilang ya ketika remote working gitu. Koneksi sosialnya jadi putus, dan sebenarnya koneksi sosial ini salah satu aspek dari kesehatan mental yang mendukung kesehatan mental. Makanya kalau kita lagi kenapa-napa, kita nyari teman curhat atau nyari orang lain karena koneksi sosial tuh membantu kesehatan mental.
Jadi buat orang-orang yang nggak punya relasi sosial lain selain bekerja, kayaknya lebih nyaman mungkin pas bekerja ya. Ya. Karena dia ketemu banyak orang juga keluar. Memang ada beberapa orang yang walaupun kalau kita lihat hybrid working, remote working ini tuh ada keuntungannya, ada manfaatnya, tapi juga mungkin ada beberapa yang memang tidak nyaman ternyata gitu ya dengan situasi yang bisa remote itu, atau mungkin ya jadinya nggak selalu remote gitu ya. Ada waktu-waktu yang memang mereka butuh lebih nyaman, lebih efektif bekerja di kantor misalkan gitu. Ya sekedar sharing, memang kadang menantang juga sih terkait dengan banyaknya peran yang harus dijalani itu gitu ya. Di satu sisi mungkin iya benar, kita bisa memanage tuh oke, sekarang 5 menit mungkin mengerjakan pekerjaan rumah dulu, kemudian switch ke kerjaan kantor gitu. Tapi at the same time kadang-kadang juga jadi susah ya untuk memisahkannya lagi gitu. Jadi kayak scattered gitu loh, kayak semua pekerjaan itu ada di mana-mana jadi rasanya gitu, nggak sih Mama? Benar. Ini kenapa maka manusia tuh nggak bisa multitasking sebenarnya. Jadi dengan kita pergi ke kantor, kita tuh lagi memisahkan jiwa raga kita untuk ada di demografi yang semuanya bekerja. Otomatis diri kita jadi terpacu untuk oh ya udah ini setting pekerjaan. Tapi kalau itu digabungkan di satu tempat gitu ya, kemungkinan jadi bingung switchingnya karena bentar harus gini, bentar harus gini. Nah, bagi beberapa orang switching cepat ini juga makan energi. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Apakah kita termasuk orang yang nyaman atau bisa cukup mudah mengatur diri switching ini, atau justru malah melelahkan karena terlalu banyak yang dilakukan dalam satu waktu. Iya, itu sih salah satu yang ku ingat juga, mungkin pernah kita bahas di luar sesi ini gitu ya. Waktu itu sama Mbak Amal juga pernah bilang tentang kayak higienitas gitu ya. Maksudnya kayak hygiene dalam, misalkan sesederhana, karena di rumah misalkan nih, kerja dari rumah tuh kita bisa bawa laptop ke kamar, keranjang. Nah itu tuh jadi kayak mengasosiasikan apa ya, ranjang tempat istirahat harusnya kan idealnya gitu ya, tapi jadi dipakai untuk kerja gitu misalkan gitu. Ya, ini selain self-discipline, batasannya adalah psikologis tadi. Kalau kita terbiasa kerja di semua tempat, kemungkinan kita menganggap bahwa semua area di rumah kita adalah juga tempat bekerja. Tapi juga tempat kita ketemu keluarga yang kadang-kadang kiding-kiding, ada aja mungkin konfliknya gitu ya. Jadi ini buat diri kita jadi kayak membingungkan, bisa fokus atau enggak. Saya biasakan kalau kerja di rumah, kasur, tempat tidur, terus kemudian meja makan, ruang tamu saya nggak pakai buat kerja. Saya khusus di satu meja untuk kerja, untuk membiasakan psikologis juga. Kalau di sini ya fokus, kalau di tempat lain ya urus yang lain nggak apa-apa. Itu juga membantu. Oke, jadi tadi poinnya adalah remote working, hybrid working, situasi yang fleksibel, working arrangement itu sebenarnya bisa jadi beneficial, bisa banyak manfaatnya juga, tapi tergantung lagi dari kesiapan setiap individu gitu ya Mbak Amal ya. Betul. Oke, kemudian mungkin boleh kali nih Mbak Mal cerita, kan tadi banyak nih pengalaman kerjanya gitu ya, baik individual maupun dalam konteks organisasi. Mungkin boleh nggak diceritakan contoh-contoh kasus yang pernah dialami yang menarik gitu ya, yang kaitannya dalam hal individu atau seseorang atau maupun organisasi itu sendiri yang berkaitan dengan mental health. Oke. Kalau dari dukungan organisasi ini banyak yang menyelenggarakan layanan konsultasi psikologis. Tapi juga yang menarik adalah grouping berdasarkan kategori masalah. Misalnya, ibu-ibu yang baru melahirkan, gimana cara mereka bisa adapt tuh kedua hal, responsibility barunya. Atau kemudian orang-orang yang ada di satu divisi tertentu yang misalkan secara jam kerja terus-menerus, IT misalnya ya 24 jam harus di depan layar dan lain sebagainya, itu pasti punya ciri khas kesehatan mental yang berbeda juga. Atau jenis-jenis pekerjaan lain. Nah, ini bisa diklasifikasikan berdasarkan kategori itu supaya sharingnya, solusinya juga sangat kontekstual sesuai dengan kondisinya. Nah, itu menarik. Lalu kemudian kalau hal-hal lain, kalau kita juga tidak mengenali masalah kesehatan mental kita, kita jadi nggak tahu seberapa itu berdampak ke hal-hal lain. Beberapa contohnya adalah misalnya
rasa takut untuk presentasi gitu ya di depan BOD atau senior leader di dalam organisasi. Yang ternyata waktu ditelusuri lebih lanjut, di rumah bapaknya galak banget. Jadi perasaan takut ketemu seseorang yang lebih senior itu kemudian mempengaruhi dia di tempat kerja. Nah ini juga salah satu contoh yang bisa kita lihat, apakah kita punya hal-hal yang mungkin menghambat efektivitas kita untuk kerja di kantor maupun peran kita sebagai diri sendiri atau di rumah. Nah apakah itu saling mempengaruhi itu? Nah contoh-contohnya itu. Dan sekarang yang konsul ke saya, karena saya banyak fokusnya di karyawan dan pegawai juga, kadang-kadang tuh nyampur tuh masalah personal ke tempat kerja dan sebaliknya juga. Nah ini butuh kepekaan kita, bukan cuma datang ke sesi konsultasi buat cerita tentang masalah lalu nemuin solusi ya, tapi lebih dari itu kalau bisa, kalau boleh dipertimbangkan untuk melakukan preventif. Sebelum masalah itu terjadi, kita reguler, memanage diri, ngelola stres, ketemu psikolog misalnya, sehingga waktu ada kejadian tertentu, kita lebih punya tenaga dan energi buat mensolusikannya. Oke, nah terkait dengan itu nih, dari Mbak Amal ada tanda-tanda tertentu nggak buat fresh people yang nonton gitu ya? Apa sih yang biasanya menjadi gejala-gejala warning sign gitu yang membuat kita mungkin kayaknya ini gue udah perlu deh nih seek help gitu, atau mungkin ini kayaknya di luar dari kondisi gue yang biasanya nih gitu. Kadang kan kita terlalu asik dengan segala pekerjaan dan tugas-tugas kita, jadi lupa juga kan ngecek itu gitu. Nah apa sih biasanya tanda-tanda pengenal utama yang mudah untuk disadari sama teman-teman untuk ngecek tentang kondisi kesehatan mental mereka gitu? Oke, yang pertama adalah ada perubahan kecil-kecil tapi lebih parah gitu ya, atau signifikan berubah. Bisa dilihat dari emosinya, perasaannya kemudian berbeda dari biasanya, cepat emosian, sering nangis, sering takut gitu. Lalu kemudian cara kita berperilaku di situasi sosial, menarik diri, nggak mau ketemu siapa-siapa. Terus pikiran kita juga gitu ya, secara kognitif atau pikiran kita juga misalnya mudah lupa, sering nggak konsen, terus sering negative thinking, lalu kemudian mau fokus tuh susah banget rasanya. Lalu bisa dilihat lagi dari tubuh, kalau mengalami reaksi-reaksi tubuh yang kayaknya nggak ada penyebab medisnya, lalu kemudian tematik tuh hanya muncul di kondisi tertentu, tiap minggu malam masuk angin dan asam lambung. Nah itu kayaknya perlu dilihat, jangan-jangan karena besok Senin gitu ya. Nah, hal-hal yang sifatnya tematik kayak gitu itu kita perlu aware juga. Lalu, habit-habit yang kita lakukan di keseharian, apakah ada yang kemudian jadi mengganggu banget di keseharian kita, atau beda banget, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, atau sama sekali nggak bisa tidur, sama sekali nggak bisa makan, kelihatannya mager gitu ya, padahal mungkin ngerasanya enggan buat melakukan hal-hal yang kelihatannya basis gitu ya, sehari-hari aja itu sulit dipenuhi. Nah, kita udah mesti aware, jangan-jangan kita lagi mengalami sesuatu yang berdampak ke mental health. Lebih dari itu ada 4 hal nih yang perlu dinotis. Kalau 4-4 tadi terjadinya sesekali, ya mungkin masih oke. Tapi kalau misalnya frekuensinya tuh udah sering banget, hari ini juga, besok juga terus gitu ya, frekuensinya sangat banyak. Lalu intensitasnya setiap kejadian tuh tinggi, tiap nangisnya 2 jam, atau dia turunnya susah, nggak naik lagi moodnya gitu ya, lambat, jadi intensitasnya tinggi. Kemudian durasi setiap terjadi panjang gitu. Nah ini kita perlu lihat, jangan-jangan kita lagi mengalami masalah kesehatan mental. Sudah boleh untuk cek ke profesional atau lihat supaya mencegah tidak lebih parah lagi dan segera ditangani. Oke, jadi tadi ada beberapa tanda-tanda tuh ya yang perlu disadari oleh kita maupun mungkin dari atasan juga ya. Jadi faktor yang bisa membantu teman-teman pegawai itu menyadari juga, kok kayaknya ada yang irregular nih gitu. Biasanya dia selalu datang tepat waktu, kok belakangan
ada mulai mundur-mundur 10 menit gitu misalkan, kecuali dia emang baru pindah rumah yang jauh banget gitu misalnya ya, tapi itu pun kan tetap perlu ditanya gitu setidaknya, karena kan setiap perubahan pasti ada dampaknya gitu. Kemudian juga mungkin misalkan biasanya dia selalu high performer gitu ya, tiba-tiba jadi butuh waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugasnya, itu juga jadi penanda juga ya Mbak Mal ya. Betul. Nah, berarti tadi untuk mengecek atau membantu kita tahu gejala-gejala tanda-tanda tadi, salah satunya adalah dengan journaling misalnya ya. Ada strategi apa lagi yang biasanya kita bisa lakukan untuk supaya lebih sadar terhadap gejala-gejala yang kita hadapi, tanda-tanda yang kita hadapi sebelum itu jadi sesuatu yang besar? Atau bisa juga mungkin tips-tips gitu dari Mbak Amal untuk bisa mengelola sehari-hari nih si tekanan-tekanan psikologis yang mungkin kita hadapi itu. Oke. Kalau mengenali, kita kenali aja dari pikiran kita gitu ya, terus perasaan kita, ini yang kedua. Yang ketiga adalah sensasi tubuh. Yang keempat adalah perilaku yang berubah. Kalau ada yang berubah signifikan atau nggak biasa kita lakukan dan kita merasa painful, menderita sama hal itu, kita udah perlu cek. Nah, salah satunya tadi untuk bisa kembali ke titik stabil atau normal kita, normal versi masing-masing atau lebih enak, salah satunya journaling. Kita bisa tulis tuh apa saja sih yang mengganggu kita di keseharian. Journaling itu juga ada dua hal. Satu adalah yang sifatnya kognitif, journaling kognitif, nyari insight. Kenapa sih aku kayak gini ya? Kenapa ya? Ada pola apa ya? Kok begini terus ya? Gitu ya, sampai ketemu insight-nya. Ada lagi journaling yang afektif, ini khusus untuk naruh isi perasaan. Ya ini aku kesel banget, udah gitu sedih lagi, blablabla, terus semua keluarin perasaannya. Ini membantu. Lalu teknik-teknik pernafasan kalau dilakukan di kantor itu juga ngebantu. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan dalam lewat mulut. Itu bisa membantu, atau 2 kali tarikan nafas, sekali hembuskan. Nah, ini kenapa orang kalau lagi banyak pikiran suka ngeluh. Abis ngeluh biasanya dia nafas panjang. Ini sebenarnya mekanisme tubuh nih untuk bisa meregulasi perasaan. Jadi nah, sebelum kita ngeluh ke orang lain, kita bisa tarik nafas 2 kali, hembuskan. Lalu kemudian sensori. Kita hirup wangi-wangian yang menenangkan, wangi lavender, wangi-wangian yang tenang lah ya, bunga-bunga alam gitu. Atau kalau butuh fokus, kita pakai lemon. Lalu sensasi tubuh juga, pakai yang hangat-hangat, itu membantu untuk relax. Minum minuman yang hangat, teh itu juga membantu reduce anxiety, jadi boleh diminum. Kopi nggak terlalu saya saranin karena kafeinnya tinggi. Kalau kita banyak kerjaan, tubuh kita cemas jadinya. Kita jadi nggak bisa relax gitu. Lalu biasakan kalau teman-teman di sini juga yang bekerja gitu ya, biasakan kalau jalan kaki atau tidak lagi di depan laptop, upayakan nggak pegang handphone atau ngecek-ngecek sembari jalan, supaya ada waktu mental off dulu nih, pikirannya bisa off. Jalan kaki nggak usah mikir, tarik nafas aja, itu hal-hal kecil. Sama relaksasi, peregangan, pijet-pijet leher gitu, itu yang sederhana. Oke. Semuanya bisa dilakukan ya, karena ada beberapa yang memang sebetulnya respon alamiah. Kayak tadi kan pernapasan tuh ya alamiah gitu terjadi. Terus kalau yang sensori juga mudah lah, nggak terlalu, ya kalau misalkan kita bisa ada lilin-lilinan atau apa sih, diffuser itu akan membantu. Tapi kalaupun enggak, sebenarnya bisa kita manfaatkan sensori kita yang lain gitu ya. Betul. Dari mata kita mungkin bisa mencari benda-benda berwarna tertentu atau dengan bentuk tertentu untuk memberikan pemandangan yang menyenangkan buat kita, sekaligus jadi ada target ya gitu. Akhir tahun mau jalan-jalan kemana gitu loh. Semangat. Ya, dan yang lainnya tadi yang sudah disebutkan sama Mbak Amal gitu. Nah, terakhir mungkin sebagai penutup ya, Fresh People, tadi kita udah lihat, udah bahas untuk menunjang kesehatan mental di tempat kerja itu ada usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh organisasi gitu ya, termasuk memastikan tadi faktor-faktor proteksi, faktor pendukung gitu, fasilitas-fasilitas, kebijakan yang sekiranya akan mendukung pegawai-pegawai untuk bisa bekerja secara lebih optimal gitu ya, meminimalisir konflik
baik dengan rekan kerja, dengan atasan maupun dengan peran-peran yang dia miliki gitu ya. Tapi juga ada usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pegawai itu sendiri gitu ya, mulai dari mengecek kesiapan yang dimiliki untuk bekerja dan dengan kebijakan dan lingkungan kerja yang dia perlu hadapi sehari-hari gitu ya. Kemudian juga menyadari lagi gejala-gejala yang muncul, apakah itu sudah mulai mengganggu atau belum gitu, apakah itu sudah mulai dirasakan secara intens atau tidak, dan juga kemudian bisa melakukan aktivitas-aktivitas sederhana, murah meriah gitu. Kalau misal pun memang mau mencari bantuan ke profesional itu sangat disarankan juga gitu ya, karena kadang-kadang kita memang butuh juga orang yang bisa menuntun kita untuk bisa menemukan insight-insight baru atau menemukan solusi-solusi baru yang mungkin kadang-kadang kita juga udah mentok gitu ya. Nah, dari Mama ada yang mau ditambahkan ya nih untuk teman-teman Fresh People di sini semua, mungkin tips atau mungkin penutup singkat gitu ya, reminder untuk teman-teman untuk dalam hal menjaga kesehatan mental di tempat kerjanya. Oke, Fresh People, satu pesannya, it's okay not to be okay, but it's not okay to be not okay almost all the time. Jadi kalau kita ngerasa lagi ngalamin sesuatu, please reach somebody untuk ngebantu, dan coba kelola itu lebih awal supaya kita makin gak terganggu, bisa sehat, sejahtera, dan produktif juga di tempat kerja. Oke, terima kasih Mbak Mal untuk sesi hari ini. Sampai bertemu lagi di Fresh Talk berikutnya. Bye-bye. Dah.